Saya sangat menyesali perbuatan saya, namun saya hanya ingin menyatakan bahwa saya hanyalah seorang anggota yang tidak memiliki kemampuan untuk menolak perintah dari seorang jenderal. Pemirsa, sidang kembali digelar tanpa audio untuk awak media, dan untuk mengetahui seperti apa jalannya persidangan, kita langsung saja menghubungi rekan Wilson Purba. Wilson, apa saja yang dibahas dalam persidangan hari ini? Ya, April, sejumlah hal tentunya dibahas dalam hari ini, apalagi hal yang dibahas adalah keterangan dari para saksi yang dihadirkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dan saat ini sedang berlangsung mendengarkan keterangan saksi dari Aditya Cahya yang merupakan anggota Polri yang dinilai terlibat dalam penghilangan barang bukti berupa CCTV, dan saat ini sedang ada tanya jawab dari jaksa penuntut umum dan juga saksi Aditya Cahya. Tadi beberapa saat lalu kami mendengar bahwa Aditya Cahya ditanyain mengenai posisinya dan apa yang ia lakukan saat peristiwa terjadi atau setelah peristiwa terjadi, dan Aditya menjelaskan bahwa setelah peristiwa terjadi ia diberikan informasi untuk mengambil DVR dari Pos Duren 3. Setelah diambil DVR-nya lalu diserahkan kepada tim Puslap 4. Namun saat diperiksa di tim Puslap 4 ini tidak ada video di dalamnya, tidak ada rekaman video. Nah, setelah itu penyelidikan masih terus dilanjutkan oleh Aditya Cahya, maksud kami, dengan kembali ke kawasan Duren 3 dan menemukan ada box CCTV yang terletak di kawasan Duren 3, dan setelah diambil boxnya kemudian dicocokkan nomor serinya dengan CCTV yang terdapat di ruang atau yang sudah berada di Puslap 4 ternyata sama. Nah, artinya ini adalah CCTV yang masih baru dibeli dan baru dipasang oleh petugas yang memasang CCTV. Nah, tapi untuk yang memasang CCTV atas nama Chong Chiu Fung alias Afung, ini yang merupakan pemilik CCTV dan juga pemasang CCTV, tidak hadir dalam sidang kali ini, April, sehingga untuk nanti mengkonfirmasi hal ini masih belum bisa dipastikan, dan saat ini keterangan masih akan terus berlanjut. Dari 10 saksi, ada 7 saksi yang hadir, diantaranya adalah saat ini yang masih didengarkan yaitu anggota Polri Aditya Cahya, dan selanjutnya ada Tomser Kristianata, lalu ada Munafri Bahtiar, lalu ada Ari Cahya Nugraha, lalu ada Abdul Zafar yang merupakan security atau petugas pengamanan di kawasan Duren 3, dan juga Marjuki, itu yang hadir dalam sidang kali ini. Dan juga ada satu buruh harian lepas yaitu Supriyadi yang juga nanti akan kita dengarkan bersama seperti apa kesaksian dalam persidangan kali ini. Nah, 7 saksi ini dihadirkan untuk 2 terdakwa, yaitu terdakwa dari Hendra Kurniawan dan juga Agus Nurpatria, dan saat ini kita juga melihat bahwa ternyata ada Hendra Kurniawan dan juga Agus Nurpatria yang duduk di sebelah kuasa hukum untuk juga mendengarkan keterangan dari saksi Aditya Cahya. April. Purba, kita akan update kembali seperti apa jalannya persidangan hari ini, karena persidangan dilakukan dengan audio tertutup. Selamat bertugas kembali, Wilson. Baik pemirsa, kita bahas lebih lanjut lagi terkait sidang hari ini. Kita sudah tersambung dengan Pak Gayus Lumbun, mantan Hakim Agung, dan masih bersama kami juga Pak Sugeng Teguh Santoso, Ketua Indonesia Police Watch. Saya sapa Pak Gayus, selamat pagi. Ya, selamat pagi. Baik, Pak Gayus, ini kita ketahui bersama lagi-lagi sidang dilakukan secara tertutup informasinya karena melindungi saksi-saksi yang hari ini memberikan pernyataan di persidangan. Apakah perlu, Pak Gayus? Saya pikir justru ini dasar pemeriksaan saksi itu memang dipisahkan, bahwa ada kebijakan untuk terbuka. Ini merupakan bagian dari kebijaksanaan proses persidangan ini agar publik bisa mengikuti secara transparan. Tetapi dalam hal-hal tertentu memang terbuka tetapi tidak penuh, atau kata lain transparan. Transparan itu kan tirai sebenarnya yang bisa dilihat tapi tidak utuh, ya. Ini seperti itu gambarannya. Jadi ini masih merupakan bagian dari peradilan ini atau pengadilan ini menggunakan ketentuan. Jadi ini terbuka tetapi tidak utuh.
Baik, berarti tidak masalah ya Pak Gayus dengan keputusan. Tidak masalah sama sekali. Ini sudah terbuka karena memang dahulu pun ketika belum ada elektronik canggih kan juga tidak bisa disiarkan langsung di zaman-zaman itu, tapi tetap terpisah antara saksi. Tapi ini kemajuan-kemajuan kesadaran masyarakat sudah cukup tinggi sehingga dibuka secara utuh dan sebagian tidak secara utuh atau transparan saja karena ada yang hadir ke sidang, ada masyarakat yang dibolehkan hadir ke sidang. Baik, Pak Sugeng tadi sempat menyebutkan seharusnya tidak tertutup karena memang ini diinformasikan kepada khalayak umum. Seperti apa Pak Sugeng? Jadi gini, Mbak, sidang itu harus terbuka ya, berhak dihadiri oleh publik termasuk wartawan, ya, wartawan di dalam, tapi mungkin tidak boleh mengambil gambar secara streaming. Jadi dia boleh merekam pembicaraan itu terbuka. Yang kedua, ini baru saya lihat kan saksinya lebih dari satu ya, dan saksi diperiksa, didengar keterangannya satu persatu, sementara 8 saksi lain harus keluar ruangan. Nah, di sini ya. Dia keluar ruangan, dia tidak boleh mendengar keterangan saksi yang sedang diperiksa, ya. Tidak boleh mendengar keterangan saksi yang sedang diperiksa karena nanti khawatir terpengaruh, ya, atau bisa saling mempengaruhi. Keterangan saksi di dalam tidak boleh didengar dengan saksi yang di luar. Jadi ketika keputusan pada saat pemeriksaan saksi tidak boleh disiarkan audionya, itu untuk mencegah saksi yang di luar, yang ada di luar ruangan mendengar keterangan saksi yang di dalam. Tapi kan sebenarnya kita bisa saja mengaturnya Pak Sugeng dengan tidak memperbolehkan para saksi yang belum masuk ke persidangan ini membawa alat elektronik dan tidak boleh menonton televisi, tapi tetap terbuka untuk khalayak umum. Itu kalau dia di luar dibuka suaranya kan kedengeran, Mbak, ya. Di ruangan tertutup mungkin tidak bisa ya Pak Sugeng? Nah, kecuali diatur mereka dalam ruangan tertutup, tapi kan ini tidak mungkin, mereka tidak dalam status orang yang dikekang kebebasannya ya. Oke, baik. Baik, Pak Gayus, mungkin tidak sih Pak para saksi ini ditempatkan di ruangan khusus tanpa ada audio dan juga alat elektronik lain sehingga tidak mengetahui apa yang diinformasikan saksi yang sedang berada di ruang persidangan. Ini gunanya untuk menginformasikan atau mungkin agar masyarakat tidak penasaran begitu Pak Gayus? Begini, sebenarnya proses penegakan hukum itu juga mempunyai dinamika, mengikuti proses perkembangan zaman dan keilmuan. Nah, oleh karena itu tentang saksi ini Mahkamah Konstitusi dalam putusannya di tahun 2010 memperluas arti saksi. Artinya orang tidak usah terlampau dihalang-halangi karena siapa saja boleh menjadi saksi. Tidak usah orang mengalami sendiri, melihat sendiri, tidak usah. Tetapi orang yang bisa menjelaskan dengan relevansi terhadap penyidikan maupun pemeriksaan di pengadilan. Itu bunyi putusan. Artinya apa? Perkembangan sudah demikian luas. Ya, orang saksi juga sudah cerdas sekarang. Boleh mendengar, boleh tidak. Ini terobosan dan tapi belum buat undang-undang. Namun semua pengadilan sudah mengikuti. Termasuk hari ini. Kemarin ada saksi satu keluarga yang tidak tahu menahu bahkan tapi diikut sertakan sebagai saksi korban. Artinya apa? Orang yang paling menderita tidak tahu persoalannya tapi didengar keterangannya di pengadilan kemarin, acara kemarin. Jadi oleh karena itu saya perlu menyampaikan bahwa perkembangan dinamika proses hukum juga mengalami kemajuan dengan putusan MK itu. Jadi bagi saya ini tetap berpedoman yang lama. Pak Sugeng sangat tepat sekali menganalisa tentang aturan yang menjadi pegangan hakim seperti itu. Jadi saya sepakat sekali memang saksi tidak boleh saling dengar, nanti mempengaruhi. Tetapi dinamika tadi merubah keadaan itu sehingga saksi itu sekarang tidak usah yang melihat mendengarkan dari siapapun. Dinamika seperti itu. Tapi mudah-mudahan ini bisa dipahami semua pihak karena ada pihak yang tetap bertahan dengan ketentuan undang-undang gitu. Baik, kalau dari IPW Pak Sugeng, saya masuk ke pokok dari perkara sidang hari ini. Menurut Anda obstruction of justice itu definisinya seperti apa sih Pak?
Obstruction of justice itu definisinya adalah segala upaya yang menghalangi proses penegakan hukum untuk menemukan keadilan, ya. Jadi upaya-upaya untuk menghalangi gitu penegakan hukum. Nah, dalam perkara ini, di dalam penegakan hukum tersebut kan terkait matinya Brigadir Yosua, ada barang bukti yang penting yang bisa digunakan untuk membuktikan peristiwa pidana tersebut, yaitu CCTV. Nah, yang ternyata CCTV ini dirusak supaya penemuan keadilan ataupun pengungkapan kasus Brigadir Yosua itu terhambat atau menghilangkan jejak. Ya, makanya didakwa sebagai bagian dari obstruction of justice. Jadi luas sekali. Nah, dalam perkara terhadap para terdakwa obstruction of justice ini difokuskan kepada perusakan barang bukti, ya. Perusakan barang bukti ternyata diatur di dalam Undang-Undang ITE, merusak muatan daripada informasi digital yang ada di dalam CCTV. Jadi begitu. Baik. Kalau dari kacamata mantan Hakim Agung Pak Gayus, selama perjalannya persidangan ini, apa poin-poin yang menjadi sorotan Anda? Ya, bagi saya pertama dakwaan ini sudah cukup lengkap, cermat ya menurut saya, walaupun nanti kalau ada kekurangan akan dibahas pada kesempatan berikutnya. Ini hari ini dan kemarin ini tahapan keempat dari tahapan-tahapan yang umum dilakukan untuk persidangan pidana. Nanti berlanjut dengan yang lain sampai dengan ke-11 itu adalah putusan. Nah, sampai hari ini saya masih perhatikan sekali bahwa hakim terfokus kepada dakwaan, karena dakwaan ini sumbernya dari penyidikan. Tetapi saya kalau membahas khusus mengenai obstruction of justice, memang sudah ada kalimat di sini untuk mengamankan, itu permintaan yang saya temukan dalam dakwaan. Artinya apa? Pimpinan atau orang masih pimpinan ketika itu yang menjadi saya menyebutnya ya tentu mastermind ya, FS ini mastermind karena di Kapolri menyebut seperti itu, pelaku utama kata Kapolri ketika akan menyidangkan etik dari kepolisian. Nah, oleh karena itu kita akan mengaitkan nanti kalau merusak barang itu tentu ancaman hukumannya hanya merusak barang, tetapi ini barang yang khusus yang bisa digunakan untuk mengungkapkan terjadinya apa ketika dia direkam di sana. Nah, kalau merusak hanya hardware tidak masalah, beli lagi, tapi kan ada software yang diperlukan di situ. Nah, ini menjadi analisis khusus untuk apakah keterlibatan yang merusak itu yang anggota polisi yang harus sensitif dengan alat yang untuk pembuktian penyidikan maupun persidangan harus sudah sensitif untuk menduga paling tidak. Nah, di sini kalau sampai merusak ini dalam kaitan menghalang-halangi ikut serta yang menyuruh. Nah, ini akan menjadi berubah. Dia tidak lagi melanggar Undang ITE yang ancaman hukumannya minimal 3 tahun, tapi ini berubah menjadi Yonto pasal 56, memberi bantuan atau bahkan 55 bersama-sama kalau ini kesepakatan. Nah, inilah kira-kira kaitan-kaitan yuridis yang terbangun dari apa yang disidangkan hari ini. Oke, Pak Gayus, tapi menariknya dari kuasa hukum Hendra dan juga Agus Nurpatria ini mengatakan mereka tidak mengetahui bahwa perintah merusak barang bukti dari Ferdy Sambo adalah sebuah rekayasa. Ada dua kelompok. Kalau kelompok yang pengusaha di bidang elektronik, saya meyakini lebih besar dia memang tidak tahu, tapi bisa juga tahu. Nah, ini nanti akan ada pada pembuktian. Tetapi kalau anggota Polri yang terlibat dalam pengerusakan, pengambilan, penukaran dari alat elektronik bernama CCTV, ini patut dianggap bahwa dia harus tahu. Kenapa? Terutama pimpinan sudah levelnya cukup tinggi. Ini harus tahu sebuah alat yang berkaitan dengan pekerjaan sehari-hari untuk memeriksa perkara, kok mudah-mudahnya disuruh untuk merusak. Tentu akan bertanya, dirusak untuk apa ini? Dirusak untuk hardware-nya saja, software diamankan dulu, berbeda. Nah, ini bagi saya adalah sangat paham dengan JPU untuk mendakwa bahwa
bahwa merusak TV berkaitan dengan obstruction of justice, menghalang-halangi proses peradilan, penegakan hukum. Ini pandangan saya. Jadi akan dipilah dua. Ada kelompok yang memang RT, RW dan Satpam itu mungkin tidak tahu ya, dia hanya melaksanakan perintah yang tidak menduga bahwa itu berkaitan dengan sebuah kepentingan. Tetapi anggota Polri harus sensitif, apakah cukup tinggi. Ini pandangan saya. Ini logika. Oke. Pak Sugeng. Karena logika membangun keyakinan. Logika itu akan membangun keyakinan hakim. Ini masalahnya. Baik, Pak Sugeng, boleh memberikan tanggapannya terkait sidang yang sudah berjalan selama ini untuk pertanyaan terakhir? Ya kan saat ini sedang pembuktian oleh jaksa. Semua saksi yang dihadirkan oleh jaksa adalah saksi untuk kepentingan membuktikan dakwaan jaksa. Nah, dakwaan jaksa itu nanti akan menangkis ya, akan selain menangkis dia akan menghujam, membantah alasan daripada terdakwa bahwa dia tidak tahu kenapa alat bukti itu dirusak. Ada satu hal ya yang penting ya. Mereka Bintang 1 dan Kombes ini kan reserse, dalam fungsi reserse tetapi di Paminal ya. Nah, tindakan reserse itu harus mengamankan barang bukti yang terkait peristiwa pidana. Jadi ketika dia merusak, tindakan merusak itu bertentangan dengan kewajibannya. Ya, jadi tindakan merusak tersebut bertentangan dengan kewajibannya sebagai seorang polisi yang harus mengamankan semua barang bukti yang ada di lokasi satu kejadian TKP peristiwa pidana. Itu bertentangan. Oleh karena itu kan mereka diperiksa juga di kode etik ya, karena melanggar kode etik, melanggar yaitu kewajiban menjalankan satu perintah undang-undang atau peraturan seperti itu. Baik, Pak Sugeng, terima kasih banyak sudah bergabung dan berbincang bersama kami di Breaking News iNews. Ya. Selamat melanjutkan perjalanan kembali, Pak. Hati-hati di jalan. Ya, terima kasih, Prof. Gayus. Ya, Pak Gayus, mohon maaf masih mohon berkenan untuk tetap berada bersama kami ya, Pak Gayus ya. Kita akan lanjutkan Ya, baik. usai jeda berikut ini, teman pemirsa. Tetaplah bersama kami.